Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Serta apa tujuan dan manfaatnya bagi perekonomian. Sebelum kami bahas, perkenalkan kami dari kelompok 2. Ada saya sendiri, saya Dia Fitri dengan NIM C101230007. Saya Dewi Sila dengan NIM C101230009. Saya Rizka Amalia Lebaco dengan NIM C101230010. Saya Sekar Julianingrum dengan NIM C101230029. Saya Muhammad Iksan Acakmar dengan NIM C101230083. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Jadi tujuan kami membuat video ini agar teman-teman semua mengetahui mandat dan tujuan bank sentral serta apa sih hubungan bank sentral dengan lembaga pemerintah domestik dan internasional. Langsung saja, jadi teman-teman, bank sentral itu adalah lembaga keuangan yang bertugas menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dengan mengelola kebijakan moneter, mengontrol jumlah uang yang beredar, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran. Itulah tadi sedikit pemaparan awal tentang apa itu bank sentral. Kemudian, mandat dan tujuan bank sentral yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sekar Julianingrum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mandat dan tujuan bank sentral modern. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu mandat. Mandat bank sentral itu adalah tujuan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada bank sentral. Umumnya itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti kestabilan nilai rupiah, kemudian ada kestabilan sistem keuangan. Nah, mandat dan tujuan bank sentral modern yang pertama itu kestabilan nilai rupiah atau nilai mata uang. Ini adalah tujuan tunggal bank sentral di banyak negara, termasuk Indonesia. Kestabilan ini memiliki dua aspek. Aspek yang pertama itu terhadap barang dan jasa, tercermin dari perkembangan laju inflasi yang rendah dan stabil. Kemudian yang kedua, terhadap mata uang lain, tercermin dari nilai tukar atau kurs rupiah yang stabil terhadap mata uang negara lain. Nah, mandat dan tujuan bank sentral modern yang selanjutnya ada kestabilan sistem keuangan, di mana bank sentral juga memiliki mandat untuk menjaga integritas, efisiensi, dan kelancaran sistem keuangan dan perbankan agar tidak terjadi gangguan sistemik. Tujuan tersebut dicapai melalui 3 bidang tugas utama bank sentral. Yang pertama, untuk mengatur dan menjaga sistem moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, dari pembahasan tadi, kita telah mengetahui apa saja mandat dan tujuan dari bank sentral. Selanjutnya, apa sih hubungan bank sentral dengan lembaga pemerintah domestik dan internasional? Mari kita dengarkan teman kita Rizka, Isan, dan Dewi untuk menjelaskan materi berikut. Yaitu yang pertama ada hubungan bank sentral dengan otoritas jasa keuangan atau biasa disebut dengan OJK, di mana Bank Indonesia dan OJK bekerja sama dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Nah, fokus Bank Indonesia ini lebih kepada stabilitas moneter dan sistem pembayaran, sedangkan fokus OJK itu lebih ke stabilitas lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal.
Jadi keduanya ini rutin bertemu dengan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau biasa disebut dengan KSSK untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Terus yang kedua ada hubungan bank sentral dengan lembaga penjamin simpanan atau biasa disebut dengan LPS. Nah, kerjasama dalam penanganan bank yang bermasalah, Bank Indonesia juga memberi sinyal awal jika ada bank yang terindikasi bermasalah. Terus LPS juga berfungsi atau bertugas melakukan penjaminan atau simpanan nasabah dan resolusi penanganan bank tersebut. Yang ketiga itu adanya hubungan bank sentral dengan bank pusat statistik, di mana atau biasa disebut dengan BPS, di mana BI menggunakan data-data ekonomi dari BPS untuk mencari misalnya data inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Nah, data tersebut itu sangat penting untuk perumusan kebijakan moneter dan perekonomian atau biasa dengan moneter dan makroekonomi oleh BI. Jadi, Bank Indonesia ini tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Nah, BI harus bekerja sama dengan lembaga domestik lainnya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, seperti OJK, LPS, dan BPS sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan bank sentral dengan lembaga pemerintah domestik dan internasional. Hubungan dengan lembaga pemerintah domestik, pemerintah atau Kementerian Keuangan. Yang pertama ada koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, yaitu menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan utang negara. Kemudian yang kedua pembiayaan APBN, yaitu Bank Sentral dapat membantu melalui pembelian SBN atau surat berharga negara di pasar sekunder. Dan yang terakhir, manajemen cadangan devisa, yaitu untuk stabilitas nilai tukar. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi hubungan dengan lembaga internasional, yaitu International Monetary Fund atau disingkat sebagai IMF. Konsultasi dan kerjasama dalam kebijakan moneter, fiskal, neraca pembayaran, bantuan teknis dan finansial jika terjadi kritis. Selanjutnya yaitu Bank Dunia atau World Bank, kerjasama dalam program pembangunan ekonomi, reformasi struktural, dan riset ekonomi. Terus ada juga Bank for International Settlements atau disingkat BIS, Forum Bank Sentral Dunia untuk koordinasi kebijakan moneter global, pusat penelitian dan penyusunan standar perbankan internasional, misalnya Basel H-Core. Selanjutnya yaitu ASEAN plus 3, G20 dan forum regional. Kerjasama dalam stabilitas sistem keuangan regional, swap arrangement, misalnya Chiang Mai Initiative. Dalam forum G20, Bank Sentral berperan dalam merumuskan kebijakan ekonomi global. Selanjutnya yaitu Lembaga Rating dan Investor Global. Bank Indonesia menjaga komunikasi dengan lembaga pemeringkat internasional atau Moody's, S&P, Fitch, serta investor global untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Bank Sentral bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan sistem keuangan nasional melalui kebijakan moneter dan pengawasan, dengan peran penting sebagai bankir pemerintah, pengelola sistem pembayaran, dan penjaga cadangan devisa. Bank Sentral berfungsi sebagai lembaga independen yang berinteraksi dengan lembaga pemerintah untuk menjadi penasihat dan agen fiskal, serta berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi global, terutama dalam konteks kebijakan moneter, pengawasan, dan sistem pembayaran. Cukup sekian pembahasan materi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.